Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar semuanya, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam podcast KPI Aceh di ruang siar KPI Aceh, Komisi Penyiaran Indonesia Provinsi Aceh. Para pendengar semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang baik ini kita akan berbicara tentang independensi lembaga penyiaran dalam pelaksanaan pemilu. Nah, sebagaimana kita pahami bahwa 2 tahun ke depan, yakni pada tahun 2024, kita akan menghadapi sebuah konstelasi politik yang jadi isu besar di tanah air, jadi perhatian besar semua kalangan, yakni pelaksanaan pemilihan umum, baik pemilihan presiden, pemilihan legislatif, mulai dari tingkat pusat, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten kota, termasuk juga pelaksanaan pilkada ya, Pak Fajran ya. Nah, jadi betul-betul itu akan jadi sebuah isu besar, momentum besar bagi negara kita yang dari situ akan menentukan kemana arah perjalanan bangsa kita. Dan oleh sebab itu segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilu pada tahun 2024 sejak dini kita harapkan agar betul-betul pelaksanaan pemilu itu dilaksanakan sesuai dengan aturan-aturan, termasuk dalam hal ini yaitu yang berkaitan dengan independensi lembaga penyiaran. Kenapa independensi lembaga penyiaran? Karena lembaga penyiaran ini, yakni TV maupun radio, tentu dia memiliki peranan yang sangat vital dalam pelaksanaan pemilu, karena akan banyak sekali kandidat-kandidat yang akan memanfaatkan lembaga penyiaran ini, baik TV maupun radio, untuk menjual diri mereka kepada masyarakat. Nah, gimana sih aturannya? Pada kesempatan podcast kali ini kita akan membedah, dan alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita seorang aktivis yang sudah sangat tidak asing lagi di tengah-tengah kita semuanya, di mata masyarakat Aceh, juga seorang akademisi dan sekaligus pengamat politik. Nah, jadi inilah beliau, Bang Dr. Fajran Zain MA. Terima kasih banyak Bang Fajran sudah mau hadir dalam ruang podcast kali ini ya. Sama-sama, alhamdulillah. Dan saya sebagai komisioner KPI Aceh, insyaallah dalam hal ini akan bertindak sebagai host, akan meminta sejumlah pandangan dari Bang Fajran. Insyaallah kita akan dengar ulasan beliau. Yang pertama sekali, Bang Fajran sebagai akademisi, seperti saya bilang tadi, sebagai aktivis, sebagai pengamat politik juga, gimana Bang Fajran melihat pelaksanaan pemilu 2024 nanti? Itu tuh mungkin akan banyak isu-isu penting akan terjadi pada waktu tersebut. Gimana kira-kira pandangan Bang Fajran? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali terima kasih untuk Komisi Penyiaran yang telah mempercayakan kami dan mengundang kami untuk menjadi salah seorang narasumber. Kita bisa berbagi inspirasi di sini dalam rangka mencoba memperbaiki Republik, memperbaiki bangsa kita ini. Terutama tadi disinggung bahwa tahun 2024 insya Allah berarti setahun setengah lagi kita akan menyambut satu pesta demokrasi rakyat, yang itu juga menjadi milestone bagi kita menentukan arah demokrasi ke depan, termasuk arah berbangsa dan bernegara. Jadi memang tantangan-tantangan ke depan terasa semakin menantang sekali, challenging. Tidak hanya nanti, tapi dari sekarang auranya itu sudah terasa sekali. Jadi terbukti dari adanya kontestasi, adanya perang opini, adanya perang psikologis, cyber, termasuk perang pencitraan, atau termasuk sebaliknya juga, yaitu terjadinya perang katakanlah sejenis black campaign terhadap sosok-sosok yang diidentifikasi berpotensi untuk menjadi kontestan, ya kan? Ini sudah terlihat gitu loh. Malah kemudian ke depan ini yang menarik lagi adalah polarisasi yang pernah ada dalam pemilihan sebelumnya itu bukan tidak mungkin akan tetap ada, bahkan meruncing atau menguat. Kemudian dibumbui lagi dengan beberapa fragmentasi ideologis, artinya politik-politik identitas yang memang dimunculkan atau dilahirkan, termasuk nanti masuk ke dalam wilayah fragmentasi ideologis, kan? Antara kubu agama tertentu berhadapan dengan kubu agama tertentu, atau ideologi tertentu berhadapan dengan ideologi tertentu. Jadi ini
ini persoalan sekali gitu. Tidak kecil ya. Dan kita khawatir sebenarnya kita lihat bahwa mestinya proses demokrasi kita itu jangan melahirkan faksi-faksi atau fragmentasi seperti itu. Setelah kontestasi selesai, lalu kemudian fragmentasi selesai mestinya. Tapi terbukti sampai hari ini masih ada fragmentasi itu gitu loh. Jadi stigma, label, stereotype, bahasa, kemudian kode-kode, simbol-simbol masih dipertahankan. Kayaknya seperti dijaga. Jadi kan ini yang membuat kondisi demokrasi kita sulit. Kita tidak dilatih untuk berkontestasi secara sehat, menjadikan orang lain sebagai lawan, yang wajar-wajar saja berbeda pendapat, berbeda pandangan, berbeda approach ya, pendekatan metode atau berbeda apapun gitu loh. Tapi ada satu titik yang mempersatukan kita, yaitu kita ingin mengejar satu cita-cita bersama kebangsaan kita. Jadi lawan bukan musuh sebenarnya. Lawan adalah lawan yang merupakan mitra kita, counterpart istilahnya, counterpart, mitra atau sparring partner kita. Jadi membuat kita lebih energik, lebih kreatif dalam menemukan dimensi-dimensi membuat kita berbeda dengan lawan kita. Lalu kemudian kita bisa produktif dalam melahirkan konten-konten kampanye. Itu mestinya, tapi dalam prakteknya kan tidak. Jadi ada persoalan besar ya yang akan kita hadapi menjelang pesta demokrasi nanti ya. Termasuk mungkin dalam hal ini, ya ini netralitas dari lembaga penyiaran mungkin juga akan ikut terseret ya kan. Kita di satu sisi tentu masyarakat kita ingin agar pemilu nanti bisa berlangsung secara jujur, adil kan, dan juga fair juga ya. Nah dalam hal ini untuk mewujudkan ini tentu undang-undang kita berharap agar lembaga penyiaran ini bisa bersikap secara netral kan. Nah kira-kira menurut Bang Fajran dalam konteks ini penting tidak lembaga penyiaran untuk bersikap netral, dan apa kira-kira saran dari Bang Fajran agar lembaga penyiaran kita ini bisa dan mau netral? Betul, ini kan sebenarnya masuk dalam ranah pengawasan juga ya kan, ranah pengawasan pemilu misalnya. Yang dalam sistem demokrasi kita ada penyelenggara, di sana ada KPU atau KIP di Aceh, lalu kemudian ada Bawaslu yang menyelenggarakan pemilu secara umum nih. Lalu kemudian kalau kita masuk secara khusus, bagian dari yang diawasi itu termasuk adalah soal netralitas media ya kan. Karena kita tahu bahwa sebenarnya dalam beberapa pemilu terakhir media memang menjadi instrumen politik gitu. Instrumen dalam arti begini, satu sisi dia digunakan secara positif untuk mendongkrak popularitas, digunakan secara positif juga untuk mendongkrak elektabilitas, memframing satu isu, membranding tokoh, membuat seorang tokoh itu bisa tampil lebih electable dia. Itu positif, tidak ada persoalan dengan itu gitu loh. Dan media memang salah satu fungsinya itu. Gitu loh. Nah, cuman hanya saja kan sekarang siapa owner media tersebut, otomatis kemudian ownernya atau siapapun yang kemudian berada di belakang media itu dia memiliki interestnya masing-masing, ya kan? Memiliki kepentingan, kemudian memiliki minat, kemudian memiliki target-targetan tertentu. Yang sayangnya kemudian ini yang nanti mungkin saya pikir ya adalah wilayah bagian kerja salah satunya Bawaslu untuk mengawasi itu. Tapi yang lebih penting lagi adalah ketika ada komisi khusus yang memang mendapat mandat untuk melakukan pengawasan terhadap media atau media siar lah, katakan radio maupun TV, tidak hanya dalam soal kan selama ini kan dalam kondisi stabil, maka komisi ini kan memantau konten-konten siaran mendidik atau tidak misalnya, mengandung kekerasan atau tidak, mengandung unsur-unsur sara atau tidak, mengandung pornografi atau tidak, layak tonton atau tidak, seperti itu. Tapi untuk konteks pemilu juga bisa kemudian di-expand ya, di-expand untuk coba melihat juga apakah di sana ada sisi keadilan atau hak publik untuk mendapatkan berita atau informasi tentang sosok yang mereka ingin pilih. Nah, kita tahu memang bahwa media hari ini punya agenda setting masing-masing. Dan kita tahu juga media memiliki power untuk mengarahkan pemilih.
untuk mengarahkan aspirasi, mengarahkan cara pandang, perspektif, bahkan ideologis. Media itu punya peran besar. Dan di Indonesia juga hari ini kita lihat bagaimana kekuatan media dirangkul oleh dalam tanda kutip ya, kelompok-kelompok tertentu, atau dalam tanda kutip hanya menjadi alat untuk mempropagandakan pemikiran kelompok-kelompok tertentu, pada saat yang sama juga mendiskreditkan kelompok-kelompok tertentu. Saya ambil contoh demo 212 misalnya, itu kan pencitraan media kan terlihat bahwa bagaimana media juga terbelah di situ. Media tidak mempublikasikan peristiwa yang besar itu gitu loh, yang terjadi dengan tertib segala macam. Dipublikasikan malah dicari celah-celah yang misalnya ketika ada 1-2 di antara peserta yang membuang sampah, yang melakukan pengotoran taman, itu di boosting ya, di blow up seolah-olah itu adalah sisi jelek yang masif yang terjadi di kalangan para pengunjuk rasa. Sama juga seperti kemarin kita lihat demo-demo mahasiswa yang memang menyuarakan aspirasi menolak 3 periode presidensial misalnya, atau menolak perpanjangan masa presidensi. Itu kan tidak terberitakan secara fair ya. Artinya media mainstream tidak memberitakan itu. Untungnya apa? Untungnya kita memiliki media-media alternatif ya, media sosial ya kan. Instagram, blog, personal blog seperti itu, kemudian website, Facebook, Twitter, atau media-media sosial alternatif lainnya yang menjadi salah satu channel pemberitaan. Jadi terjadilah balancing. Dan hari ini kita nggak bisa hindari fakta bahwa dunia bergerak ke arah keterbukaan. Tidak ada yang kemudian bisa ditutupi. Walaupun pemerintah mencoba menyumbatnya, saya pikir Komisi Penyiaran memiliki peran yang sangat strategis di sini, ya kan. Dalam kondisi normal mungkin Komisi Penyiaran akan tetap melakukan pemantauan dan evaluasi, pengawasan terhadap konten-konten bahan siar secara umum, non pornografik, non rasis, gitu loh kan, non violent seperti itu. Tapi pada case election pemilu ini, saya pikir juga harus mencoba melihat proporsi dari jam tayang yang diberikan kepada seluruh kandidat, termasuk juga memonitor konten-konten yang berbau pada black campaign. Itu saya pikir bisa dilakukan. Bisa mungkin kerjasama dengan Bawaslu. Dengan Bawaslu terutama, karena Bawaslu secara umum memang tugasnya memang pengawasan dia. Tapi kalau Komisi Penyiaran kan bisa lebih spesifik dia kepada media-media siar, radio atau TV, yang mereka kan memberitakan ini. Mereka memberitakan, misalnya apa yang mereka beritakan, semua yang terkait dengan agenda setting untuk melakukan meningkatkan popularitas kandidat atau calon, atau mendelegitimasi atau mendiskreditkan popularitas kandidat lain. Itu kan harus dipantau. Sama halnya seperti misalnya tujuan dari media itu kan untuk meningkatkan elektabilitas. Bisa kita buka kota aduan mungkin ya. Mestinya seperti itu. Karena saya lihat sekarang, coba lihat misalnya, kita nggak bisa melarang ya lembaga-lembaga survei silakan melakukan survei. Dan dalam survei itu tentu ada agenda setting lagi, di mana si pula memang ingin diorbitkan atau di branding dia atau di frame seolah-olah dialah kandidat yang cukup populer dan layak dipilih. Kita nggak bisa membendung itu. Kemudian kita nggak bisa membendung lahirnya media-media yang kemudian memiliki agenda setting sendiri gitu loh. Tapi yang bisa kita lakukan apa? Minimal adalah memantau. Kalau konteks KPI mungkin konten yang mereka itu, karena pasti sekarang ini coba lihat banyak sekali konten-konten adu domba yang dilakukan oleh orang atau sekumpulan orang atau sekelompok orang yang dalam tayangan mereka itu baik menggunakan media mainstream maupun menggunakan media alternatif. Dia buat video-video pendek, dia siarkan melalui medsos, dia update di WA status atau di Instastory. Isinya kan menjelekkan, menghujat, menghina, menistakan orang lain. Yang sayangnya kita seringkali kadang-kadang kita temukan dalam prakteknya
sikap mendua dari pemerintah. Jadi kadang-kadang ada sikap pemerintah ketika sangat represif atau sangat asertif terhadap kelompok tertentu. Begitu ditemukan ada kasus melanggar undang-undang ITE, kemudian mendiskreditkan kelompok tertentu, dianggap meresahkan masyarakat, lalu dengan spontan tiba-tiba kepolisian memanggil mereka untuk melakukan pemeriksaan, penyidikan dan segala macam, bahkan sampai kepada penetapan status tersangka dan segala macam.